Episode 41. Benih Sang CEO Arogan. Jangan sungkan ya teman-teman, untuk tekan tombol like dan subscribe. Jerry, panggil Rainer. Ya tuan. Sahut asisten Jerry seraya berlari cepat menghampiri tuannya. Ya tuan, Anda memanggil saya. Ujarnya. Kumpulkan seluruh anak buah Eagle Golden. Perintah Rainer tegas. Baik tuan. Asisten Jerry menganggukkan kepalanya dan bergegas memanggil seluruh anak buahnya. Setelah asisten Jerry pergi, Rainer langsung melangkahkan kakinya ke lantai atas menuju kamarnya. Sesampainya di depan kamar, Rainer segera mendorong pelan pintu kamar tersebut. Ceklek. Dilihatnya Agatha tengah duduk melamun di depan balkon seraya memeluk kedua lututnya. Rainer menghela nafas pelan lalu berjalan mendekatinya. Agatha. Panggilnya lembut, kemudian ia mendudukkan dirinya di samping wanita itu. Kenapa setelah bertemu denganmu, masalah terus saja datang bertubi-tubi mas? Arsen yang masih bayi dan belum mengerti apa-apa harus menjadi sasarannya. Lirik Agatha sembari menatap lurus ke depan, mata jernihnya kembali berkaca-kaca. Sungguh, ia sangat merindukan putranya itu. Apa dia baik-baik saja? Apa dia kelaparan? Kehausan? Demi apapun rasa khawatir dan cemas terus saja melingkupi relung hati ibu beranak satu itu. Ia hampir gila karena kehilangan putranya. Rainer segera menarik tubuh Agatha ke dalam pelukannya. Ia usap lembut punggung Momi Arsen mencoba memberikan ketenangan. Meskipun Rainer yakin itu tak akan mempan karena sejujurnya ia juga tak kalah cemasnya memikirkan putranya itu. Rainer juga merasa marah pada si penculik dan juga dirinya sendiri. Ia gagal menjadi dedi yang berguna untuk Arsen. Ia tak bisa melindungi putra semata wayangnya itu ketika kejadian penculikan itu terjadi. Rainer akui, ia terlalu gegabah dalam bertindak tidak seperti adiknya, Rahes. Ah sial. Rasanya Rainer ingin mengutuk dirinya sendiri jika terjadi sesuatu dengan putranya itu. Maaf. Maafkan aku. Hanya kata itu yang mampu Rainer ucapkan. Ia juga tak menyangkal atas kejadian yang akhir-akhir ini terjadi. Itu semua tak lupa karena kecerobohannya. Kembalikan Arsenku mas. Hanya dia yang Agatha miliki selama ini. Arsen separuh jiwaku, Arsen penyemangat hidupku. Tolong bawa Arsen kembali mas. Agatha menangis terisak-isak di pelukan Rainer. Seketika hati Rainer mencelos mendengar ucapan Agatha. Serasa seperti ada belati yang menghujam jantungnya. Rainer akui, ia lelaki terbodoh, ia lelaki pecundang. Mungkin dengan kejadian penculikan Arsen ini, menjadi sebuah teguran dari Tuhan atas kelakuan Rainer selama ini pada Agatha juga pada Arsen, karena dulunya ia tak mengakui jika Arsen adalah darah dagingnya. Bawa Arsen kembali padaku mas. Aku mohon. Lirik Agatha seraya mengurai pelukan tersebut. Tangan Rainer terangkat menangkup wajah cantik Agatha lalu menghapus air mata yang mengalir membasahi pipi wanita itu dengan ibu jarinya. Mas janji akan bawa Arsen kembali. Kita akan berkumpul lagi, ucapnya lembut. Agatha menganggukkan kepalanya pelan. Tak lama setelah itu terdengar suara ketukan pintu. Tok tok tok. Rainer segera bangkit dari duduknya dan berjalan membukakan pintu. Tuan, sapa Jerry seraya menganggukkan sekilas kepalanya. Semua anak buah sudah berkumpul di gudang belakang tuan. Imbuhnya. Sebentar lagi aku ke sana. Ujar Rainer. Baik tuan, saya pamit permisi. Kata asisten Jerry lalu langsung memutar badannya melangkah menjauh. Setelah itu Rainer segera menutup kembali pintunya dan mendekati Agatha lagi lalu mengusap lembut lengannya. Istirahatlah, Mas akan cari Arsen dan bawa dia pulang. Ucap Rainer. Agatha ikut Mas.
Sahut Agatha, kemudian beranjak dari duduknya. No, tunggulah Mas dan Arsen pulang, Mas janji akan bawa Arsen pulang dengan keadaan baik-baik saja. Janjinya pada Agatha. Mendengar itu Agatha hanya menghela nafas kasar lalu kembali mendudukkan dirinya di kursi, wajahnya kembali sendu. Mata sembabnya menatap Rainer seolah mengisyaratkan agar lelaki itu menepati ucapannya. Rainer yang paham akan tatapan itu, seketika langsung duduk bersimpuh di hadapan Agatha lalu menarik tangan lembut wanita itu dan mengecupnya sekilas. Mas janji, Momi cukup doakan saja Agatha hanya diam tak merespon ucapan Rainer, pikiran dan hatinya benar-benar kacau balau merasakan situasi ini. Istirahatlah, Mas akan panggilkan Greta. Setelah mengucapkan itu Rainer segera berdiri lalu merogoh ponselnya dari dalam saku celana dan menelpon Jerry. Panggilkan Greta kemari, perintah dengan tegas saat panggilan itu sudah tersambung, dan tanpa menunggu jawaban dari Jerry, Rainer langsung mematikan panggilannya sepihak kemudian kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku celana. Tak berselang lama terdengar lagi suara ketukan pintu. Tok tok tok. Masuk. Teriak Rainer dari dalam kamarnya. Ceklek. Tuan, Anda memanggil saya. Ujar Greta seraya menundukkan kepalanya sekilas. Jaga Momi Arsen. Titahnya tegas, baik Tuan. Sahut Greta. Setelah itu, Rainer mencondongkan setengah badannya dan Rainer mencium sekilas kening Agatha, tapi tak digubris oleh wanita itu. Kali ini ia membiarkan lelaki itu dengan lancang menciumnya, tapi tidak untuk lain kali. Mas pergi, Mas akan segera bawa putra kita kembali. Ucap Rainer lembut, setelah itu ia bergegas melangkahkan kakinya keluar dari kamar miliknya. Tapi sebelum itu, Rainer sudah berpesan pada Greta agar dia langsung menghubunginya ketika terjadi sesuatu pada Agatha. Setelah itu dengan cepat Rainer membawa kaki jenjangnya menuju gudang belakang mansion, di mana seluruh anak buahnya sudah berkumpul dan tengah menunggunya. Brak! Rainer membuka pintu gudang dengan kasar, sontak para anak buahnya langsung berdiri menyapanya sembari membungkukkan setengah badannya. Jerry, teriak Rainer memanggil sang asisten. Ya Tuan. Sahut Jerry lalu segera mendekati Rainer. Cepat atur diskusi strategi penyerangan itu. Perintahnya tegas. Baik Tuan. Episode 42. Sayang, panggil David lembut seraya mendorong pelan pintu kamarnya. Dilihatnya sang istri tengah duduk di sisi ranjang seraya menimang sebuah boneka yang ia anggap sebagai anaknya. Bahkan tak jarang wanita itu mengamuk ketika ada orang lain yang menyentuh bonekanya ataupun ingin membuangnya, ia akan langsung menyerang orang itu. Perlahan David melangkahkan kakinya mendekati Mariska, batinnya sungguh hancur melihat kondisi sang istri yang tak lagi terawat dan tak secantik dulu lagi. Rambut yang acak-acakan, baju yang jarang berganti. Jarang keras-keras ngomongnya Mas. Anak kita lagi tidur. Ucap Mariska berbicara lirih. Sungguh demi apapun, David tak mampu menahan ledakan perasaan sakit yang mendera hatinya, dadanya benar-benar terasa sesak melihat sang istri seperti ini. David lalu bersimpuh di depan Mariska seraya memegang tangan wanita itu. Mas nangis. Ujar Mariska saat melihat air mata yang menetes membasahi rahang tegas lelaki itu. David menggeleng-gelengkan kepalanya, enggak sayang. Jangan nangis Mas, nanti adek ikutan papanya nangis iho. Ucapnya. Mendengar itu David semakin tak bisa membendung laju air matanya. Hancur. Sangat hancur hatinya. Tuhan apa ini hukuman yang Engkau berikan padaku? Aku tidak bisa melihat istriku seperti ini. David menangis meraung-raung di pangkuan Mariska. Mas. Aku kan udah bilang jangan keras-keras bicarakan, adek jadi bangunkan.
Sentak Mariska lalu menimang kembali boneka yang ia anggap anak itu. Cukup sayang. Cukup. Mas gak bisa lihat kamu seperti ini. Kemudian David langsung berdiri dan merebut boneka itu lalu melemparnya ke ranjang. Mas. Bentak Mariska lalu kembali mengambil boneka itu, tapi dengan cepat David langsung menarik tangannya dan memeluk erat tubuh wanita itu. Cukup. Mas gak kuat lihat kamu seperti ini. David membenamkan wajahnya di ceruk leher Mariska dan menangis tergugu. Lepas Mas. Aku mau tenangin adek dulu. Ucap Mariska lalu mendorong tubuh kokoh David. No. Ayo ikut Mas, Mas ada sesuatu buat kamu. David langsung menarik tangan Mariska, dan membawanya keluar dari kamar menuju ruang keluarga. Tuan. Sapa asisten David seraya menganggukkan sekilas kepalanya ketika melihat tuannya turun dari anak tangga terakhir sambil menggandeng tangan istrinya. Kau sudah membuatkannya susu? Tanya David. Sudah tuan. Sekarang pergilah. Asisten David mengangguk dan lekas melangkahkan kakinya pergi. Sayang Mas ada sesuatu untuk kamu, lihatlah, ucap David seraya menunjuk stroller yang ada di hadapannya. Mariska mengikuti arah yang ditunjuk oleh David, setelah itu ia langsung mendekati stroller tersebut dan melihat isi dalamnya. Bayi. Apa ini putra kita Mas? Ujar Mariska dengan wajah yang berbinar-binar. Ia segera mengangkat bayi itu dan menimangnya seperti ia menimang boneka tadi. David diam tak menjawab, tapi matanya terus memperhatikan gerak-gerik sang istri. Maafkan aku, tak seharusnya aku melibatkan bayi tak berdosa sepertimu ke dalam masalahku dan dedimu, batin David. Jujur saja sebenarnya ia tak tega menculik Arsen dan memberikannya pada sang istri, tapi sumpahnya pada Rainer saat itu benar-benar sudah menghilangkan akal sehatnya. Ia nekat mengutus anak buahnya untuk menculik putra Rainer ketika lelaki itu lengah. Dia tampan sepertimu Mas. Ucap Mariska sembari menciumi pipi gembul Arsen. Mendengar itu, David hanya tersenyum tipis. Tak bisa David pungkiri jika istrinya itu terlihat begitu, uwes menimang Arsen meskipun dalam kondisi mentalnya yang sudah tidak stabil. Dan Arsen, bayi itu juga terlihat anteng dalam gendongan Mariska. Semoga dengan cara ini kau bisa sembuh sayang, lirih David sambil mengelus puncak kepala istrinya. Saat sedang asyik memandangi sang istri yang menimang Arsen, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari depan halaman rumahnya. Duar! Ak! Teriak Mariska terkejut, begitupun dengan Arsen yang langsung menangis kencang. David menoleh menatap asistennya yang berlari menghampirinya. Ada apa di luar? Tanya David tak sabaran. Mafia Golden Eagle melakukan penyerangan tiba-tiba tuan, semua anak buah yang ada di markas sudah berhasil dilumpuhkan. Jawab asisten David. Parat. Cepat kerahkan anak buah yang tersisa, aku akan segera menyusul setelah menyembunyikan istriku. Tegas David. Baik tuan. Kemudian asisten David segera berbalik badan dan bergegas mengumpulkan semua anak buahnya yang tersisa. Sayang ayo kita ke bawah. Kata David lalu membawa Mariska menuju bunker bawah tanah. Mas, anak kita ketakutan. Ucap Mariska seraya menunjuk Arsen yang masih menangis dalam gendongannya. Iya nanti, Mas bantu tenangin. Sekarang kita harus segera pergi, oke? Ujar David lembut dan Mariska hanya mengangguk menurut. David. Suara teriakan Rainer memanggil dirinya, seolah memberikan peringatan pada lelaki itu agar segera keluar dari mansion dan menyerahkan Arsen kembali padanya. Sial. Kenapa secepat ini, dia tahu. Umpat David lirih, dengan cepat ia segera membawa sang istri menuju bunker. Setelah sampai di depan ruang bawah tanah itu David segera membuka pintunya dan meminta Mariska untuk masuk. Sayang, tetaplah di sini dan jaga bayi itu baik-baik. Pinta David.
Iya mas, aku akan jaga anak kita, sahut Mariska. Kap. David mengecup sekilas kening Mariska sebelum meninggalkan wanita itu. Setelahnya ia bergegas kembali naik ke lantai atas, tak lupa sebelum itu ia masuk ke gudang persenjataan untuk mengambil revolver dan pedang yang dipesan khusus oleh David langsung dari negara asalnya. Hari ini kita akan lihat siapa yang pantas untuk bertahan, desis David, kemudian ia bergegas naik ke lantai atas. Dilihatnya saat itu, anak buahnya sudah banyak yang tumbang dan sang asisten yang tengah berusaha mengulur waktu menghadapi Rainer sembari menunggu kedatangannya. Rainer! Teriak David memanggilnya. Sontak sang pemilik nama itu langsung mengalihkan atensinya menatap David. Nyalimu besar juga berani menculik putraku, sialan, bentak Rainer. David tersenyum miring sambil menatap tajam Rainer. Mari bertaruh, ucap David. Jika dalam pertempuran ini aku menang, aku akan mengembalikan putramu. Tapi jika kau kalah, kau harus membayar atas nyawa anakku, teriak David di akhir ucapannya. Tidak perlu basa-basi, aku terima tantanganmu. Rainer langsung mengacungkan Glock miliknya dan lalu menembakkannya pada David. Dor! Sial! Umpat Rainer saat David berhasil menyingkir. Serang! Suara pedang yang David keluarkan dari wadahnya, kemudian ia berlari mendekati Rainer sambil mengayunkan pedangnya.